bisa seperti ini, saya menyadari itu kasih karunia, anugerah Tuhan. Sebab saya di luar Tuhan tidak dapat melakukan apapun juga. Saya masih dari kecil, bukan sejak lahir, dari kecil saya percaya Tuhan. Terus usia bertambah, tapi rohani tidak bertumbuh. Karena pergi ke gereja hanya sekedar pergi ke gereja. Saya tidak belajar. Setelah saya menikah, justru itu saya jatuh di dalam dosa. Tahun 84, anak pertama saya lahir Desember, dan tahun 85 mulai jatuh di dalam dosa sampai tahun 90-an akhir. Nah, di situ saya menyadari karena kasih anugerah Tuhan, saya bertobat. Tahun 90 masuk tahun 91, saya mulai bertobat dan saya tidak mau kompromi dengan dosa. Sejak itu Tuhan ubah kawan main saya itu, berubah semua, berubah. Dan saya juga jadi benar-benar anugerah Tuhan. Dalam tempo 2-3 tahun saya ada tim pelayanan penginjilan Narwastu namanya. Dari tahun 93 saya sudah pergi pelayanan penginjilan ke desa-desa. Saya pergi penginjilan ke desa-desa. Tahun 95 saya ambil keputusan untuk tidak bekerja sekuler lagi. Padahal anak-anak saya masih kecil-kecil. Kalau dipikir perlu uang. Tetapi Tuhan yang ubah itu saya. Saya tidak bekerja sekuler, itu waktu juga belum full time gereja. Tetapi Tuhan dia memelihara kehidupan saya. Saya bersyukur karena saya tidak mau kompromi dengan dosa. Di dalam pelayanan selesai pulang, biasanya kawan-kawan itu saya setir mobil ribuan kilometer. Kalau pulang biasanya kawan-kawan suka bicara gitu. Saya berkata, jangan bicara sembarangan. Dan kawan-kawan ini kalau jumpa sama saya, jangan ngomong sembarangan, ada si Robert. Jadi mereka takut untuk bicara sembarangan. Saya nggak berharap saudara justru jadi berani, tidak. Karena kita harus memperkatakan ya di atas ya, tidak di atas tidak. Karena selebihnya dari si jahat. Katakan amin dong. Amin. Di mana ayatnya? Ini harus cek and recheck ini. Benar-benar ini loh. Di mana ayatnya? Biasanya saya kalau pelayanan seperti ini, saya ada bawa Alkitab, Pak. Tapi bawaan saya sudah 20 kilo ditimbang 40 kilo, wah sudah nggak bisa lagi. Kalau enggak saya suka bagi-bagi Alkitab. Yang tahu ayat firman Tuhan, saya kasih. Benar-benar. Tapi sekarang saya nggak bawa. Tapi nanti kalau itu saya bawa, yang tahu saya kasih ayat-ayatnya. Untuk supaya apa? Kalau saudara sudah punya, nanti kasih kawan. Gitu. Di mana ayatnya? Katakan ya di atas ya, katakan tidak di atas tidak. Karena selebihnya dari si jahat. Udah tahu? Saya kasih tahu. Siapa yang mau tahu? Oke, Matius 5 ayat ke-37. Sudah tahu ya? Jangan dilupakan. Sebab nanti dicek lagi, ingat apa enggak? Matius 5 ayat 37. Mumpung jemaatnya belum ribuan ya, jadi gampang bisa kenal, ingat gitu. Matius 5 ayat 37. Baca sama-sama, 1, 2, 3. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Amin. Amin. Jadi kalau saudara ada bicara bohong, itu bukan dari Tuhan, pasti dari hantu. Siapa di sini masih suka bohong? Gak usah angkat tangan. Gak usah. Tapi satu kali nanti kita periksa semua. Sebab pasukan kita benar-benar harus siap, karena semua akan digoncang ini. Gembala pembina kita, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotoro Harjo, yang mengingatkan, perhatikan. Waduh, kalau udah begitu tuh udah gak boleh main-main. Benar-benar.
Karena semua ini digoncang, akan masuk penghukuman. Waduh, waktu dalam doa pemimpin kemarin, waktu dalam doa pekerja. Jadi semua umat Tuhan di tempat ini, sesungguhnya saudara dan saya, kita adalah penjaga-penjaga Israel. Tidak boleh ada satu pun yang terhilang. Katakan amin. Amin. Ingat, Tuhan mau semua orang diselamatkan. Tapi Firaun berkata, kamu boleh pergi ke gereja, kamu boleh beribadah, tetapi jangan bawa orang lain. Di dalam Keluaran pasal 10 ayat 10. Tapi Tuhan mau semua orang diselamatkan. Katakan amin. Sekarang cek lagi. Siapa yang di sini pernah bawa jiwa untuk Tuhan? 1, 2 masih seperti hujan rintik-rintik. Tapi ini waktu saya sangat percaya kuasa Roh Tuhan yang bekerja, yang akan membuat setiap kita terheran-heran. Saat waktu kita berbicara menyampaikan Yesus itu baik, dia nggak tahan air matanya jatuh. Karena dia menyadari dia ada dosa dan perlu ada Yesus dalam hatinya, dalam hidupnya. Saya percaya semua kita pasti dipakai oleh Tuhan. Amin. Aminnya harus mantap. Saya percaya semua kita pasti dipakai oleh Tuhan. Amin. Nah, jangan amin di sini waktu diutus diam. Ya, saya percaya semua kita di tempat ini, saat waktu kita sudah tidak kompromi lagi dengan dosa, membuat saudara dan saya pasti bertumbuh rohaninya. Tidak mungkin tidak. Saat waktu bertumbuh, kita ada kerinduan untuk membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Kalau kita tidak ada kerinduan untuk membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan, perhatikan ini, kita pasti belum bertumbuh. Kalau kita belum bertumbuh, perhatikan, tandanya kita masih kompromi sama dosa. Jadi hari ini ambil satu keputusan. Kalau kita masih kompromi sama dosa, Tuhan, aku bertobat. Membuat kita pasti bertumbuh. Membuat kita ada kerinduan untuk membawa jiwa-jiwa. Yang terakhir, ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Keluaran pasal 10 ayat ke-24. Keluaran pasal 10 ayat ke-24. Keluaran pasal 10 ayat ke-24, demikian firman Tuhan. Lalu Firaun memanggil Musa serta berkata, pergilah, beribadahlah kepada Tuhan. Hanya kambing dombamu dan lembu sapimu harus ditinggalkan, juga anak-anakmu boleh turut beserta kamu. Kekasih Tuhan, perhatikan ini. Tuhan mau saudara dan saya, ibadah kita berkenan kepada Tuhan. Ingat, bukan hanya bumi digoncang, tetapi langit juga diguncang. Untuk itu, bukan soal Mazmur yang kita baca. Saat waktu, ada kerusuhan, kita baca Mazmur. Walau 1000 rebah di kiri kita, 10.000 sebelah kanan kita, itu nggak akan pernah menimpa kita. Jadi ayat firman Tuhan itu dibuatnya seperti jimat, bukan seperti itu. Jangan keliru. Ayat firman Tuhan bukan jimat, tetapi firman itu harus menjadi rema. Kita dengar, kita perkatakan, kita lakukan. Amin. Amin. Kita baca, kita renungkan, kita perkatakan, dan kita lakukan. Itu sudah otomatis pasti jadi. Saat waktu saudara dan saya tidak kompromi dengan dosa, saudara dan saya pasti bertumbuh. Dan saat waktu saudara dan saya bertumbuh, kita pasti membawa jiwa-jiwa. Tidak mungkin tidak. Saat waktu kita membawa jiwa-jiwa, kantong kita pun pasti rela untuk kita menjadi berkat. Tetapi Firaun, dia berusaha untuk supaya umat Israel, bangsa Israel ini, dia mau kita, saudara dan saya, tetap berbuat dosa. Kenapa? Untuk supaya kita tidak bertumbuh. Kalau kita tidak bertumbuh, mana mungkin kita bawa jiwa-jiwa? Kalau kita tidak bawa jiwa-jiwa, mana mungkin kita mempersembahkan kambing, domba, lembu kita? Tidak mungkin. Tetapi kalau kita bertumbuh, kalau kita tidak berbuat dosa, kita pasti bertumbuh. Kita pasti membawa jiwa-jiwa. Dan jiwa-jiwa kita percaya, pasti kita kambing, domba, lembu kita pun kita persembahkan. Tapi lihatlah, kenapa katanya
Kalau orang Kristen pelit ya, tapi orang yang sana itu loh, orang beli peti mati aja nggak pakai tawar katanya. Kalau orang Kristen beli peti mati pun ditawar. Kenapa katanya? Orang Kristen mah pelit-pelit. Tapi kalau itu orang sana, ada orang meninggal, dia katakan tanah saya yang beli. Terus apalagi peti mati saya yang kasih. Untuk supaya apa? Yang mati nggak dapat rezeki, yang keluar duit yang dapat rezeki. Katanya seperti itu. Tetapi kalau orang Kristen, kenapa? Kantong kolektor itu akan membuktikan siapa di tempat ini murah hati. Kalau kantong kolektor itu bisa berbicara, dia berkata gini, ini saya tahu tangan yang selalu bayar persembahan pelit misalnya gitu. Tapi saya percaya di sini pasti nggak ada kikir ya. Amin. Kok yang amin sedikit sih? Saya percaya di tempat ini tidak ada yang kikir. Amin. Saudara jangan main-main tentang kikir. Benar-benar. Karena kikir itu ada di neraka. Pernah tahu nggak ayatnya? Halo? Loh, kok gini ya? Meneng-meneng aja ini. Oke dah, sesi berikutnya. Tapi saya harus berkata, kikir itu ada di neraka. Firaun itu berusaha untuk menghambat saudara dan saya itu kikir. Dia mau, waktu kita sudah nggak berbuat dosa, kita bertumbuh, kita memenangkan jiwa. Lihat, ditahan untuk kikir. Lalu Firaun memanggil Musa serta berkata, pergilah beribadahlah kepada Tuhan. Hanya kambing dombamu dan lembu sapimu harus ditinggalkan, juga anak-anakmu boleh turut beserta kamu. Kambing domba itu dia tahu pertahanan terakhir Firaun untuk saudara dan saya tidak menyenangkan hati Tuhan adalah soal persembahan. Dia hambat benar. Maka itu saya berdoa biar umat Tuhan di tempat ini terkenal murah hati. Amin. 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 Dan biarlah kantong kolektor itu yang menjadi saksi kita. Ya, satu kali seumpama Tuhan mengadakan pemutaran balik untuk gereja Tuhan di tempat ini. Uang persembahan yang sudah dimasukkan, terus Tuhan katakan gini, kembali kepada pemiliknya masing-masing. Dan uang itu mulai terbang. Dia mulai terbang. Dia menghampiri. Dia menghampiri kepada pemiliknya. Kira-kira saudara malu enggak? Kalau saudara malu, itu tandanya kau harus bertobat. Betul dong? Betul kan? Jadi mari memberi sungguh-sungguh biar menyenangkan hati Tuhan. Amin. Bukan dengan paksa. Amin. Tetapi sungguh dengan ucapan syukur. Saya sangat percaya kalau saudara dan saya beribadah dengan cara yang berkenan kepada Tuhan, roti makanan kita diberkati, air minuman kita diberkati, dan kita dijauhkan penyakit dari tengah-tengah kita. Amin. Pada akhirnya saya bersaksi gini, saya pelayanan ini sampai ke Nusa Kambangan. Di sini nggak tahu namanya apa Pak? Nusa Kambangan di sini apa? Ada ya, yang di pojok benar, yang khusus orang-orang jahat. Dan di sana saya ketemu sama yang namanya Gunawan Santosa yang merancang membunuh mertuanya, Budi Angsana. Saya ketemu sama Gunawan Santosa. Ada familinya di sini? Saya mau ketemu sama saudaranya, sama terlebih lagi sama istrinya. Karena saya melayani Gunawan Santosa ini, saya layani dia. Dan sekarang saya ada rekamannya, saya rekam kemarin. Sebelum saya berangkat ke sini, saya ada telepon sama dia. Dan dia sekarang sedang mendapat tekanan karena mau dieksekusi. Tapi dia berkata, saya tidak takut. Saya percaya Gunawan ini sudah bertobat. Tapi maksud saya gini, wakil gembala saya itu wakil gembala Rayo berkata gini, Pak Robert, nanti kalau Gunawan mau dieksekusi, kamu yang kawanin dia ya, gitu. Kalau dieksekusi itu kepalanya ditutup
dengan kopi